Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Yusuf Wahyudin dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, peserta PGP Angkatan ke-9. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan tugas pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Mari kita mulai dengan membahas model manajemen perubahan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau disingkat IA. Inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana inquiry apresiatif berfokus pada kekuatan yang dimiliki. Serta inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang sudah ada dan mencari cara bagaimana mempertahankan serta meningkatkan menjadi lebih baik. Adapun tahapan yang digunakan dalam model manajemen perubahan inquiry apresiatif adalah tahapan bagja. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan visi sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang kompeten di bidang ketenagalistrikan serta orisinil dalam karya, mandiri, agamis, gotong royong, dan toleransi. Di mana jargon yang diangkat adalah kompeten, smart. Selanjutnya, penjelasan komponen visi. Yang pertama, sebagai guru SMK, khususnya di bidang ketenagalistrikan, maka tujuan utama kita adalah menyampaikan para siswa agar mereka kompeten di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, terkait dengan profil pelajar Pancasila, saya mengambil visi dengan jargon SMART, di mana SMART adalah sebuah karakter yang bisa mewakili cara siswa kita untuk berpikir kritis, sementara huruf-hurufnya bermakna. S bermakna orisinil dalam karya atau nilai kreativitas, karena kreativitas memiliki elemen diantaranya adalah orisinilitas. Kemudian mandiri, kemudian agamis, kemudian gotong royong, dan toleransi. Sebelum saya menyampaikan tahapan-tahapan bagja dalam mewujudkan prakarsa perubahan, izinkan saya menyampaikan analisis menggunakan model ATAP, di mana A bermakna aset, yaitu peserta didik adalah hasil PPDB yang baik. Kemudian guru TITL memiliki skill dan kompetensi, kemudian alat dan bahan praktek yang memadai, kemudian visi sekolah yang mendukung, yaitu bisa berprestasi, inovatif, sukses, dan agamis. Serta berikutnya T bicara tantangan. Maka di antara tantangan yang ada adalah kemampuan peserta didik yang beragam, peningkatan skill dan kompetensi guru yang terus diupayakan, kemudian memaksimalkan alat dan bahan yang ada, kemudian mewujudkan salah satu visi yakni inovasi. Tahap atap berikutnya adalah A, yaitu aksi, di mana menghadirkan KBM yang mengacu pada kompetensi, memberikan akses guru meningkatkan skill dan kompetensinya, memanfaatkan aset berupa alat dan bahan praktek untuk peningkatan skill, yang terakhir melatih kemampuan inovasi siswa. Tahapan model atap terakhir adalah P, yaitu pembelajaran. Menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi serta melatih inovasi siswa. Untuk itu,
Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan yaitu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi serta melatih inovasi siswa. Saat ini kita masuk pada model inquiry apresiatif, khususnya terkait tahapan Bagja, di mana B adalah buat pernyataan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. Kemudian G, gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Terakhir A, atur eksekusi. Selanjutnya, tahapan Bagja untuk prakarsa perubahan yang saya sampaikan terkait menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi serta melatih inovasi siswa, antara lain pada tahapan pertama, buat pernyataan utama. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi serta melatih inovasi siswa. Adapun daftar tindakan dan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, membedah SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, menyusun rencana pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan inovasi siswa, mencari skema uji kompetensi yang mungkin dilakukan oleh siswa. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Adapun pertanyaan pada tahapan ini antara lain, pertama, sekolah mana yang sudah menerapkan sistem uji kompetensi bersertifikat BNSP? Kedua, siapakah guru yang sudah memiliki sertifikat kompetensi? 3. Adakah guru yang sudah mengembangkan pembelajaran dalam melatih inovasi siswa? 4. Pelajaran mana saja yang berpotensi dikembangkan dalam melatih inovasi siswa? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Menghimpun data pada pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan atau BNSP. Yang kedua, melakukan pendataan guru yang bersertifikat atau pada sekolah jejaring. 3. Melakukan supervisi atau mempelajari hasil supervisi yang telah dilakukan. Keempat, mengadakan diklat atau sharing pengetahuan terkait pengembangan pembelajaran dalam melatih inovasi siswa. Selanjutnya, tahapan ketiga, gali mimpi. Adapun pertanyaan pada tahapan ini antara lain, apakah perolehan sertifikat kompetensi bermanfaat saat siswa bekerja? Kedua, bagaimana cara mengatasi pembiayaan uji kompetensi siswa yang cukup mahal? Yang ketiga, apa manfaat dari hasil sebuah inovasi siswa? Yang keempat, adakah keterkaitan antara kompetensi siswa dengan inovasi siswa? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain 1. Melakukan riset baik pada alumni atau lulusan atau perusahaan terkait benefit dari sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Yang kedua, melakukan musyawarah dengan orang tua siswa difasilitasi komite sekolah dalam rangka pembiayaan uji kompetensi. Yang ketiga, mencari informasi hasil inovasi siswa di sekolah lain dan manfaatnya. Yang keempat, mengapresiasi hasil inovasi siswa dengan berbagai cara. Yang kelima, membuat kuesioner terkait hubungan siswa yang kompeten dengan hasil inovasi siswa. Berikutnya, tahapan keempat, jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang muncul pada tahapan ini adalah, apa langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan uji kompetensi siswa? Bagaimana jika sekolah belum berlisensi sebagai LSP? 3. Bagaimana memulai pembelajaran yang berorientasi pada inovasi siswa?
Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mengadakan rapat terkait uji kompetensi bersertifikat. 2. Menerbitkan surat tugas panitia uji kompetensi bersertifikat. 3. Mencari sekolah jejaring yang sudah menjadi LSP. 4. Mendata guru yang sudah bersertifikat kompetensi. 5. Membuat kuesioner untuk guru terkait pengembangan pembelajaran dalam melatih inovasi siswa. 6. Menginventarisir pelajaran program keahlian yang berpotensi dikembangkan dalam melatih inovasi siswa. Tahapan ke-6. Atur eksekusi. Adapun pertanyaan yang muncul pada tahapan ini adalah, siapa yang bisa mengarahkan, memantau, bertanggung jawab pada uji kompetensi bersertifikat? 2. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya pembelajaran yang melatih inovasi siswa? 3. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang dilakukan antara lain 1. Kepala sekolah, kajur, panitia uji kompetensi, guru produktif, dan siswa adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk suksesnya uji kompetensi bersertifikat. Kedua, menyusun rencana melaksanakan KBM dalam proses KBM dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang melatih inovasi siswa. Ketiga, melakukan rapat koordinasi terkait tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi dan pembelajaran yang melatih inovasi siswa. Demikian paparan demonstrasi kontekstual terkait modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.